Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Apri Julianti dengan NPM A1M021029 akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi tentang bandul fisis. Langsung saja kita cek materinya. Yang pertama yaitu tentang sejarah bandul fisis. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan atau T dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Gerak bandul adalah gerak harmonika sederhana hanya jika amplitudo geraknya kecil. Paul A. Tipler pada tahun 1998. Bandul sederhana adalah sistem mekanik lain yang menunjukkan gerak periodik suatu bandul yang terdiri atas cakram yang menyerupai partikel bermassa M yang digantungkan pada seutas tali ringan dengan suatu panjang L dan yang bagian atasnya tidak bergerak dan diikatkan ke suatu titik, disampaikan oleh Serway pada tahun 2009. Dengan kata lain, periode dan frekuensi bandul sederhana hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan yang diakibatkan oleh gravitasi. Oleh karena periode tidak bergantung pada massa, maka kita simpulkan bahwa semua bandul sederhana dengan panjang yang sama dan berada pada lokasi yang sama sehingga konstan akan berosilasi dengan periode yang sama pula. Maka momentum inersianya dapat diperoleh dengan suatu mengukur periodenya, disampaikan oleh Serway pada tahun 2009. Yang kedua yaitu tentang pengertian bandul fisis. Suatu benda tegar yang digantungkan sehingga benda dapat berayun dalam bidang vertikal terhadap sumbu yang melalui benda tersebut dinamakan bandul fisis. Bandul fisis merupakan perluasan dari bandul sederhana yang hanya terdiri dari tali tak bermassa yang digantungkan sebuah partikel tunggal. Pada kenyataannya, semua benda yang berayun adalah bandul fisis. Bandul fisis sebenarnya memiliki bentuk yang lebih kompleks, yaitu sebagai benda tegar. Bandul fisis merupakan jenis bandul yang menggunakan tali pejal atau padat dan keras untuk menggantungkan pemberat yang terdapat pada bagian ujungnya. Penggunaan tali yang bersifat pejal tersebut membuat bandul fisis tidak dapat diinginkan dengan menggunakan sudut simpang yang kecil. Jenis tali yang dipakai pada bandul fisis tersebut juga turut mempengaruhi proses perhitungan pada bandul tersebut. Oleh karena itu, jenis perhitungan yang dapat digunakan pada perhitungan bandul fisis adalah prinsip ayunan teredam atau deret Taylor. Yang ketiga, sifat-sifat bandul fisis. Bandul fisis digunakan untuk menggambarkan gerakan berayun dari bandul yang disebabkan oleh gravitasi. Untuk membuat bandul atau pendulum, beratnya dengan satuan mg bergantung dari titik tetap disebut pivot. Dengan menarik pendulum kembali dan melepaskan, itu akan berayun bolak-balik karena tarikan gravitasi dan tegangan di sepanjang tali atau kawat yang menggantungkan berat tadi. Gerakan ini terus berlanjut sebagai akibat inersia. Yang keempat yaitu tujuan dari bandul fisis. Percobaan ayunan bandul fisis bertujuan untuk menentukan suatu besaran fisis, misalnya percepatan gravitasi bumi atau momen inersia pusat massa suatu benda. Dasar dari percobaan ini adalah terjadinya getaran harmonis pada benda yang berosilasi dengan amplitudo kecil, sehingga mempunyai periode yang nilainya tergantung pada besarnya momen inersia. 3 macam percobaan osilasi bandul fisis dengan benar dilakukan, yaitu dengan bentuk sembarang, batang tipis, dan cakram. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada percobaan ayunan bandul fisis, grafik antara kuadran periode dengan variabel bebas adalah linier. Yang kelima yaitu rumus bandul fisis. Di sini terdapat rumus yaitu T sama dengan 2V akar L per G, yang dimana merupakan periode ayunan dengan satuan detik, L merupakan panjang tali dengan satuan cm, dan G percepatan gravitasi bumi dengan satuan cm per detik kuadrat. Itu dia tadi materi pembelajaran tentang materi bandul fisis. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton videonya sampai habis. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.